anak dari dikubur hidup-hidup. Betapa besar pahala tersebut. Artinya setiap hari kita mampu menghasilkan pahala yang luar biasa dengan catatan kalau tidak lupa niat. Dengan catatan kalau tidak lupa niat. Ini yang penting. Jadi niat itu bukan cuma dalam melakukan ketaatan. Niat itu juga dihitung dalam meninggalkan maksiat. Niat itu juga dihitung dalam meninggalkan apa tadi? Maksiat. Contohnya ya, meminum khamar, apa hukumnya? Haram. Apa arti haram? Mengerjakannya berdosa, meninggalkannya berpahala. Kapan meninggalkannya berpahala? Kalau kita berniat. Kalau kita apa tadi? Berniat. Kita semua yang di sini tidak sedang mabuk-mabukan, ya kan? Apakah berpahala? Kalau tidak berniat, tidak. Kalau tidak berniat apa tadi? Tidak. Kapan tadi meminum khamar meninggalkannya berpahala? Kalau dia dalam hati mengatakan, saya sekarang tidak meminum khamar, saya tinggalkan lillahi ta'ala. Meskipun saya mampu, meskipun andaikan sekarang di depan saya ada minuman khamar, saya tidak mau meminumnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ sisi pahalanya datang. Nah, begitu juga dalam hal yang kita sebutkan ini tadi, kita memang tidak mengumbar aib saudara kita, tapi kita lupa berniat. Jadi jangan lupa berniat. Ketika kita melihat aib, kita katakan dalam diri, ini saya simpan, saya tidak akan beberkan aib dia ini kemana-mana, semata-mata demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting perkara niat dalam amalan, baik dia dalam mengerjakan ketaatan atau dalam meninggalkan maksiat. Jangan kita lupa perkara niat. Contohnya setiap hari seorang ayah pergi berusaha mencari nafkah. Kalau tidak menghadirkan niat, ini saya lakukan semata-mata demi menuruti perintah agama bahwa saya wajib memberikan nafkah kepada istri saya wajib memberikan nafkah kepada anak-anak saya yang masih kecil. Saya lakukan itu karena ini perintah agama. Di situ baru berpahala. Di situ apa tadi? Baru berpahala. Kalau tidak ada niat seperti itu, itulah namanya menjadi kebiasaan saja, tidak dihitung pahala. Jadi niat inilah yang membedakan bainal adah wa at-ta'ah. Niat inilah yang membedakan tadi, yang menjadikan beda sebuah kebiasaan dengan sebuah ketaatan. Jadi harus ada niat. Harus ada niat. Kalau tidak, banyak kebaikan besar atau pahala besar yang kita lewatkan begitu saja. Sehingga dahulu salah seorang guru kami itu mengatakan, karena begitu pentingnya masalah niat ini, kalau bisa tulis di berbagai tempat kamu beraktivitas di situ, tuliskan kata lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis apa? Supaya ingat, beda suatu amal yang niatnya benar-benar ikhlas dengan yang niatnya tadi lupa atau bahkan niatnya tidak terlalu kuat. Niat itu memiliki rahasia yang sangat luar biasa. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas. Sehingga Allah mengampunkan bagi seorang perempuan yang asalnya pezina, yang asalnya melakukan zina, tapi ketika dia mendapati anjing yang kehausan, dia ambil air minum semata-mata ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berikan air minum tersebut kepada anjing tersebut,
dia disebutkan dalam hadis mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya masalah apa tadi? Masalah niat. Dan Nabi dalam hadisnya mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan menyedekahkan separuh buah kurma. Meskipun hanya dengan menyedekahkan separuh buah kurma. Betapa kecil separuh buah kurma. Bukan satu biji dibelah dua, separuhnya. Tapi kalau orang menyedekahkannya dengan niat yang ikhlas, bisa saja itu mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Bisa saja itu mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Apalagi kalau orang bersedekah lebih dari itu. Tapi apa tadi salah satu kuncinya? Niat yang benar-benar tulus, hadir niat. Kalau kita melakukan suatu kebaikan tidak menghadirkan niat, maka tidak dihitung sebagai pahala. Itulah tadi yang kita katakan, niat yang membedakan adah dengan ta'ah, niat yang membedakan kebiasaan dengan ketaatan. Kita setiap hari tidur, tapi apa niat tidurnya? Niat tidurnya karena lelah misalkan. Andaikan kita tidur itu niatnya supaya badan segar kembali sehingga mampu melaksanakan ketaatan, tidurnya pun berpahala. Tidurnya pun berpahala. Kita setiap hari makan kebiasaan, tidak dosa, tapi juga tidak dihitung pahala. Tapi andaikan kita makannya, saya makan supaya tubuh saya bertenaga sehingga saya mampu sholat, sehingga saya mampu silaturrahim, sehingga saya mampu melakukan banyak kebaikan. Makannya pun jadi apa tadi? Jadi pahala. Jadi begitu juga tema yang kita bicarakan tadi, menutup aib seorang muslim tadi. Kapan menjadi pahala? Kalau kita niatkan. Setiap hari kita melihat aib, saya tahan diri saya lillahi ta'ala. Saya tahan diri saya tidak membeberkannya lillahi ta'ala, demi mengamalkan apa yang disebutkan Nabi dalam hadisnya itu. Siapa yang melihat aurat, siapa yang melihat aib saudara muslimnya lalu dia tutupi, maka dia seperti menghidupkan, dia seperti menyelamatkan seorang anak yang ingin dikubur hidup-hidup. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran ini memberikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.